Halo. Kembali lagi curhat kepada. Aduh, kan suara gue gak halus sih. Lu mau tahu nggak? Nih, lu inget gak yang gue bilang ke lu? Apa? Jangan ngeluarin suara kayak begitu lagi. Terus lu bandel, lu nggak pernah mau ngedengerin gue. Oke. Kan sama jaga gara lo, men. Nah, kita harus cerita di sini nih. Gue harus cerita di sini nih. Oke, guys, ini berhubung curhat dengan Lucinta Luna. Ya kemarin kan Fuji nih, mau ke kamar gue. Sekarang mau Yulia. By the way, gue suka acara ini. Very good. Bagus. You're doing it very good. Karena situasinya enak di dalam kamar. Maksudnya, Terus lu merasa kayak lu bisa apa namanya? Lu bisa lebih ngobrol. Bener nggak? Very nice house. I like it. tapi di antara semua artis-artis yang pernah lu undang, siapa yang lu paling suka? Gue mau jujur apa bohong? Ya, jujur lah. Oke, jujur. Menurut gue, lu adalah salah satu teman artis gue yang selalu di channel gue tuh selain ngangkat, entertaining banget. Masa sih, boy? Entertaining banget. Dan berarti ini gue nggak bohong, lu bisa lihat aja statistiknya, lu lihat dong views-nya atau apa. Kalau kita udah bareng, kayak orang kenapa ya? Kita kayak dua orang dodol. Berarti gue menguntungkan dong buat lo. Oh iya dong. Iya kan? Iya dong. Ini namanya teman kita sama-sama dong. Iya kan? Nah, kan kita kan udah kenal lama nih, boy. Apa sih yang lu suka dari sosok seorang Lucinta Luna yang udah berganti kepala, yang udah semua mengubah oplas body? Lu ya dari dulu sampai sekarang mau lu ganti kepala, kayak mau lu ganti badan, kayak lu orangnya nggak berubah. Itu yang gue suka. Terus? Lu orangnya baik. Ini mungkin yang banyak orang nggak tahu. Kenapa gue selalu mau main sama lu, mau ngundang lu terus, mau kita collab mulu. Lu tuh orangnya baik banget, nggak mandang bulu, ya. Dan lu yang dilihat brutal dan lain sebagainya, sebenarnya lu tuh hatinya baik dan lu care sama orang. Nah, iya tahu, cuma dari sudut pandang lu seperti itu, dari sudut pandang keluarga lu, sudut pandang teman-teman lu, pasti jadi bahan pertanyaan, kok sih boy kok main mulu sama Lucinta Luna sih? Kalau Lucinta Luna kan begini, begitu. Terus lu tuh tanggapan lu gimana, reaksi lu gimana? Cuy, gua kan dulu sekolah di luar negeri. Ya kan, gua mungkin orang yang paling gak judgmental di nggak tahu ya. Bagi gua tuh orangnya gak judgmental sama sekali di bumi ini. Gua nggak peduli lu apa, mau lu binatang kayak mau lu apa, lu kan Power Ranger. Lu Power Ranger selalu. Pokoknya lu asik, lu baik, gue temenin. Terus kalau dengan lu main-main mulu sama gue, cewek lu nggak cemburu apa? Kan gue cantik loh, lebih cantik dari cewek lu loh. Masalahnya, orang kan tahu lu ganteng. Tapi lu ingat gak nih, gue coba mau ngomong nih. Jadi dulu kita bikin konten, oke? Muhammad Fattah kita keluarin, Muhammad Fattah palsu. Sumpah loh. Sebenarnya itu kan dubbing, ingat gak? Tapi gara-gara itu gue tuh rugi miliaran rupiah. Terus abis kita syuting gue bilang ke lu apa? Coba, ingat gak? Iya. Ini kan kita syuting nih. Si Muhammad Fattah si dubbing tuh. Muhammad Fattah dubbing sepanjang konten. Terus Lucinta Lunanya akhirnya keluar lagi. Bener dong? Iya. Terus lu ketika kameranya mati, gua ngomong apa ke lu? Jangan keluarin suara-suara itu lagi. Gua kan nggak tahu tiba-tiba si dubbingnya ngasih ilmu suara laki-laki ke gua. Kodamnya datang terus. Kodamnya datang terus. Nah, sekarang jadi ke bawah kan? Lu sekarang suaranya kayak gitu mulu. Iya, itu kan. Jangan bahas-bahas Muhammad Fattah lagi, gue tuh rugi tahu dibilang mesin ATM kayak gitu. Apa yang lu suka dari gue? Yang gue suka dari lu satu, lu orangnya tuh care sama siapapun ya, dan lu tuh bukan pemilih. Mau temen lu tuh kaya, mau temen lu nggak sempurna, mau temen lu itu dari kaum apapun, lu tetap berteman. Tapi bertemannya itu juga harus yang sama-sama menguntungkan, ya kan? Gitu. Terus juga lu tuh orangnya tuh rajin banget, pekerja keras. Yang gue suka dari lu ya. Terus muka oke lo, muka face oke, macam kayak Siwon. Kodam lagi, udah gue bilangin juga. Tapi sekarang udah nggak oke karena lu udah gendut. Gue dugong nggak? Iya, sekarang kayak dugong. Serius lu? Iya, terus juga gue tuh yang gue nggak suka dari lu, kenapa sekarang lu tuh kayaknya nggak bisa jaga makanan gitu. Jadi lu kotor makannya. Iya, lu kenapa ini? Karena pola makan atau karena lu tidur lu kuat atau lu minum terus? Minum. Gue kan suka minum. Ya makan gue juga nggak bagus lah. Gue mau makan apa aja. Lu tahu nggak ya? Lu percaya nggak? Semakin kampung tuh makanan, gorengan semakin berminyak gitu. Semakin gue doyan banget. Semakin lu ajak gue ke restoran yang mahal, yang makanannya cuma dikit seiprit gitu, elit gitu, nggak nafsu gue. Nafsunya apa? Kayak nasi gudeg gitu, tau nggak yang gede-gede, nasi goreng gila gitu. Yang lesian kayak gitu. Sama, gue mau makanan elit lu suka nggak? Gue makanan elit suka baru-baru ini, tapi kan gue kan dulu terlahir dari keluarga yang nggak mampu. Jadi gue makan yang biasa yang apa deh, nasi sama garam pernah nggak lu? Pernah. Serius? Dan itu gue suka.
Nasi sama garam? Nasi sama garam, lu pernah nggak? Ya justru itu makanan gue dulu Nah, zaman-zaman gua nasi garam gue gue. makan. Demi Tuhan, ini gua nggak ngarang Tapi atau kan lu kan dulu lahirnya kan jauh-jauh di Amerika sama keluarga lu. Masa lu makan nasi sama garam? serius, gue makan nasi sama garam. Cuy, gue orang kampung, men. Masa sih, kok nggak percaya deh? Tuh, nih, asal lu tahu aja, keluarga gue, kita bukan keluarga kaya raya, oke? Oma, nenek, dia dulu bisa dibilang kurang malah nggak punya, bener-bener nggak punya. Jadi kemana-mana naik sepeda berdua sama opa gue jualan kue lapis, tau nggak? Kue lebaran gitu, kayak Kue lapis tau, gitu. ya kue lapis gitu, bener-bener nggak punya. Cuman dia orangnya rajin dan pintar muterin uang. Jadi ketika dia ngumpulin duit, dia tuh orangnya yang tipikal bukan dihambur-hamburin, Iya, tapi dia ntar beli tanah, beli apa lama. Diputer lagi. Zaman dulu tanah kan harganya berapa, Lun? Iya, Murah. dulu murah banget. Ya udah dari situ, jadi keluarga gue sekarang jadi bisa dibilang hidup oke karena omah gue Karena saat oma. itu, gitu. Jadi sekarang lu mengikuti ajaran dari keturunan-keturunan yang ada ya? Iya. Jadi Emang juga lu ngeliat sama- gue kayak dari keluarga Dari kaya lahir, raya ya, gitu? gue pikir lu kayak punya kasta dari kerajaan apa gitu. No, kita Terpandang keluarga banget. kerja keras, hardworking. Terus Gitu. gue kepo deh sama harta kekayaan lo. Berapa banyak sih harta lo Gak sekarang? ada apa-apa dibandingin lu. Masa sih? Rumahnya kemarin itu? Itu nggak ada apa-apa dibandingin lu lebih kaya. Enggak lah, gue nggak kayak lu ya. Oke, gua tanya lu. Gua tanya lu. Kaya itu apa? Kaya itu Ya, punya menurut lu kaya apa? Kaya itu punya harta, punya segala-galanya, makanya bisa bahagia. Enggak. Oh enggak? Kenapa bagi lu punya segala-segalanya, punya banyak harta itu bahagia? Coba gua tanya. Ya karena banyak orang berlomba-lomba di luar sana pengen jadi orang kaya. Tapi untuk menjadi proses kaya itu kita butuh proses yang panjang, kerja keras dulu, banting tulang dulu. Kayak gue nih prosesnya panjang, dicaci maki dulu, dihujat Ya, dulu. lu akan bahagia ketika lu kaya. Ya itu kan sesuai dengan masing-masing orang tipe-tipenya. Gue bahagia karena gue kaya karena hasil jerih payah gue, makanya gue bahagia. Right. Ya, bohong kalau bilang duit nggak bikin bahagia. At Ya, least. iya, Tapi uang itu sebenarnya ya menurut gue ya, uang nggak membuat hidup kita bahagia atau tenang, tetapi uang membuat hidup kita lebih gampang. Life makes your life easier, but not happier, Lun. Iya, paham. Bener dong? Bener. Lu bisa dibilang kaya lah sekarang. Lu banyak yang lu bisa beli. Lu happy nggak? Gue happy, apalagi pas kemarin gue konten sama lu, sebetulnya impact-nya banyak banget tau. Gue dapet kontrak brand dari temen lu, ya kan? Gue pengen tahu deh, pas kapan sih waktu lu merasa miskin banget? Cerita dong, sepenggal dua penggal. Boleh. Gue Lun, ya gue bohong kalau gue bilang gue lahir miskin banget. Enggak, maksudnya udah bisa dibilang orang tua gue mencukupi karena mereka kerja keras, tapi bukan mereka kaya raya. Tapi ada suatu saat di mana kita sekeluarga ngalamin kayak ekonomi krisis, lu tahu itu? Iya, kan dulu ada tuh krisis ekonomi tuh. Krisis ekonomi iya. di antara keluarga, maksudnya. Terus orang tua gue kan cerai. Oh, Cerai. gue baru tahu loh. Cerai. Oh, berarti lu ini dong, broken home ya? Broken home. Tahun kapan lu waktu itu? Gua udah umur 19 tahun sih. Oh. Umur 19 tahun Tapi mereka lu cerai. udah jadi artis kan waktu itu Belum. kan? Bukannya lu udah? Mereka cerai waktu gua masih sekolah di luar. Oh. Ya udah, jadi pas cerai itu ya sempet lah ada ngalamin momen dimana nggak ada apa-apa lagi, hilang semuanya. Terus mulai lagi dari nol. Terus akhirnya kayak sekolah lu, biaya lu, adik-adik lu gimana tuh? Ya waktu itu ya susah buat nyokap gue gitu kan. Yang kita kan ikut nyokap. Bapak nggak ada ya? Bapak lagi di Bandung sekarang, cuma kita jarang komunikasi sekarang ya. Which kita harus ya gitulah. Jadi ya mulai semua dari nol. Kadang tuh susah, tau nggak apa? Ketika kita udah terbiasa hidup enak, terus hilang segalanya. Itu mungkin lebih susah daripada orang yang udah lahir dengan takdir mulai dari susah dulu, ngerti nggak? Karena udah terbiasa. Orang yang terbiasa gitu, bagaimana terus tiba-tiba dirubah? It's hard. Iya betul. Lu tahu rasanya waktu lu masuk sekolah kan? Iya, gue itu masa kayak orang gila tahu. Gue biasa udah nagih tiba-tiba jatuh kayak gitu. Itu pelajaran banget buat gue. Makanya gue udah nggak mulai ngelakuin kesalahan-kesalahan. Terus Boy, gue tuh pengen tahu kabar calon istri lu kok Boy. Ceritalah Boy. No. Nah, kalau di dunia ini nih cuma ada dua pilihan ya. Lu tuh lebih pilih jomblo seumur hidup atau pilih nikah sama gue. Jomblo seumur hidup. Kenapa? Nggak apa-apa. Lah, kan di dunia ini cuma ada dua pilihan. Enggak, ini bukan urusan sama, ini bukan karena lunya ya. Gue kan punya rahim meskipun rahim kucing. Tahu. Ini bukan karena lunya. Nih, dengar.
orang emang harus nikah dalam hidup ini. Iya, tapi kan pilihannya di dunia ini cuma ada 2 orang insan. Ya. Lu dan gue. Lu Ya. bakal pilih jomblo apa nikah sama gue? Gue tuh bisa melahirkan 100 anak dalam setahun. Nggak mau, apaan 100 anak dalam Ya, setahun? macem-macem, anak onde, anak tuyul. Ih, nggak mau anjing, mendingan gue jomblo seumur hidup. Serius? Serius. Oh, ntar lu nyesel lu. Nyesel apaan? Ya nyesel aja kayak yang udah-udah. Planning besar apa yang akan dikerjain waktu dekat ini? Lu ada planning apa nih? Gue ada Buat acara-acara baru, UNBW, gue buka kelas baru, kelas olahraga. apa? Ya ini nih. Nah, UNBW kelas olahraga itu mantap. Terus gue ada nanti ada reality series juga. Lo harus Apa itu? nonton. Gue bikin reality show Itu tentang apa lagi? tentang keluarga gue, kayak ngikutin kehidupan keluarga kita. Oke, iya benar. Kau kayak Kim Kardashian gitu. In a way. In a way. iya. Lu mau ikut jadi bagian Gue keluarga percaya gua? sih, gue percaya kalau Boy udah bikin apapun ide-idenya mencemerlang meskipun agak gila alias crazy. Tapi menguntungkan juga sih buat gue, makanya gue demen banget kalau konten sama dia ada aja impactnya. Thank you, man. Terus lu punya ini nggak sih apa namanya? Apa? Punya dream gak sih mimpi ke depan lu bakal di target di tahun ini nih, umur gue begini, gue sebegini. Nah, gue ya pengen ya. Lu sukses sih udah, tinggal jodoh doang sih ya, nikah belum Gue ya? pengen apa ya? Gue pengen Operasi kelamin. nyantai gue. Gue pengen slow down dikit tahun ini. Gue pengen traveling kayak lu gitu, traveling gitu ya, you know. traveling lah. Karena selama ini ya, asal lu tahu ya, gue 4 tahun ke belakang ini bener-bener kayak mesin mobil, man. Gue jalan kayak pesawat. Iya, kayak Landing Lucinta terbang, Luna. landing terbang, kayak bener-bener gue kerja. Jadi mungkin ada momen gue mau nafas dikit lah, Iya, you know, betul. lihat dunia gitu. Iya, kayak Lucinta Luna, mesin ATM yang muat patah, jadi kerja mulu, ya nggak? Muhammad Fatah siapa sih? Ya lu yang lu buat-buat itu. Itu gara-gara gue. Ini lagi. Nah, kalau lu berdoa nih ya, Iya. lu kan teman gue, lu Iya. berdoa buat gue. Doanya apa ya, Boy? Gue doain untuk seluruh teman gue, lu juga selalu bahagia, punya ketenangan dalam hati, Amin. sukses, rezeki berlimpah, dan jangan berubah ketika nanti suatu saat kita jadi seseorang yang lebih hebat lagi. Jangan lupa dulu kita pernah merintis bersama. Gitulah. Itu doang, nggak ada kasih doa gue supaya gue cepet dapat jodoh. Boy, umur gue Kan gue udah doain lu, yang penting hati lu damai. Ada jodoh nggak ada jodoh, hatinya damai. Udah gitu, easy man, life is easy. Iya tahu, cuma kan gue beda kayak lu. Kalau lu kan hidupnya kerja cari duit. Gue kan butuh juga yang namanya belayan seseorang. Iya dong. Gue capek banyak ini kerjaan, duit ada, tapi gue nggak dikasih sayang, nggak dibelai-belai. Gue kan butuh kasih sayang seseorang juga. Lu sekarang punya pacar gak? Belum punya, gue jomblo sama kayak lu. Lu kenapa nggak ini cari? Nggak ada yang mau sama gue di Karena dia Indonesia. tahu apa? Karena semua netizen laki-laki makhluk bumi yang ada di Indonesia ini, dia tuh lebih percaya gosip yang beredar ketimbang faktanya bahwa Right. aku adalah seorang Power Ranger alias perempuan. Puas. Thank you ya Boy, lu udah Boy, mau ke thank kamar you, gue Boy. Lu nggak mau ini. Gue ada minuman nih, tapi minumannya udah gue kasih bubuk-bubuk obat tidur. Oh gitu. Nah, supaya lu tidur di sini, bangun-bangun. Terima Tahu kasih. Kan? Terima kasih Lu banyak. udah menodai gue. Sorry, taksi udah nunggu banget. Makasih ya Boy. Bye-bye sayang, like, comment, subscribe.